Selamat pagi anak-anak sedama. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari Miss Namo Buddhaya. Amin. Marilah kita mengawali pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata bersama-sama. Ayo bersikap anjani. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Nama. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang meditasi pandangan terang. Dan pada materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai kisah Jataka tentang meditasi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kamu dapat mengetahui makna dalam kisah Jataka. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu bacalah teks berikut ini sebagai bahan literasi kita pada hari ini. Bacalah dan pahami isinya. Kemudian setelah selesai membaca, kerjakanlah soal pretest berikut ini terlebih dahulu di dalam buku tugasmu. Kemudian perhatikanlah kisah Jataka berikut ini. Jataka. Ketika Buddha berada di Savatthi, ada seorang biku yang setelah berlatih sekian lama tanpa mencapai apapun. Biku ini menyerah dan keluar dari samadhinya di hutan. Lalu kembali ke wihara untuk bergabung bersama biku lainnya. Di wihara, Buddha mengembalikan motivasi biku ini dengan mengingatkan mengenai perjuangannya yang gigih di kehidupan lampau. Pada masa itu, Bodhisattva adalah saudagar yang memimpin rombongan 500 gerobak. Suatu ketika, ia menempuh perjalanan melewati padang pasir yang maha luas. Di siang hari, pasir akan sepanas bara terbakar, sehingga gerobak-gerobak yang membawa kayu bakar, air, minyak, beras, dan sebagainya hanya bisa melakukan perjalanan pada malam hari. Fajar harinya, mereka membuat formasi seperti benteng dari gerobak-gerobak yang disusun dan memasang tenda di atasnya. Setelah itu, mereka akan menunggu sampai malam ketika pasir sudah lebih dingin. Barulah mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan dipandu oleh seorang pemandu gurun yang mengenali arah dengan melihat posisi bintang. Malam itu, mereka seharusnya sudah keluar dari padang pasir. Namun, sang pemandu yang sudah lama tak tertidur, malam itu tertidur. Sapi-sapi berjalan sesuka mereka hingga fajar hari. Ketika pemandu gurun terbangun, ternyata mereka berjalan kembali ke tempat mereka sebelum berkemah. Para rombongan mulai putus asa karena sudah kehabisan kayu dan air. Namun, Bodhisatta tetap mencari cara menyelamatkan rombongan dari kematian. Ketika berjalan keluar tenda, ia menemukan serumpun rumput kusa. Ini berarti ada air di bawah rumput itu. Lalu, Bodhisattva memerintahkan orang mengambil skop dan menggali lubang. Mereka kembali kecewa ketika hanya menemukan batu di ujung galian. Bodhisattva lantas menempelkan telinganya di batu. Terdengar lamban-lamban aliran air. Bodhisattva pun berkata kepada pelayannya, seorang anak laki-laki untuk turun ke dalam lubang dan menghancurkan batu tersebut. Anak laki-laki itu bertekad kuat untuk menyelamatkan rombongannya. Ia pun
sekuat tenaga menghancurkan batu itu, sampai tersemburlah air setinggi pohon lontar. Dengan air berlimpah, mereka bisa bertahan dan memberi makan sapi-sapi mereka. Esoknya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah dan menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Anak laki-laki itu adalah biku yang putus asa pada masa Buddha Gautama. Setelah menceritakan kisah itu, Buddha memaparkan 4 kebenaran mulia dan ia pun mencapai arahat. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Bacalah buku halaman berikut ini untuk materi kita selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.